di environment yang bagus, lingkungan yang bagus, sistem yang bagus, semoga ini meningkatkan kualitas pemain itu sendiri secara individu. Iya gitu benar. sih. Tapi memang kayaknya mungkin perbedaan antara dari pemain Thailand dengan pemain kita adalah pemain Thailand lebih memahami cara bermain sebagai tim. Bisa jadi. Oke, iya betul. Iya, kalau gue ngelihatnya itu ya. Iya, Mereka iya. jadi makanya cepat beradaptasi dengan kompetisi di Jepang karena Jepang tuh teamwork banget. Welcome back to Discord Diskusi Olahraga bareng Rais dan kembali bersama Estu Ernesto. Yo. Kalau sudah sama Estu kita akan bahas kembali soal sepak bola nasional. Yang kali ini kita akan membahas agak sedikit random sih ya beberapa. Tapi yang paling pertama yang cukup hangat adalah Rans kembali di Liga 2 ya harus kembali eksis dipastikan dan kembali pindah home base. Tim nomaden nih. Dari Cilegon ketika waktu itu diambil ya kan. Cilegon waktu itu di Cilegon pun ketika awal diambil langsung pindah kan. Ya kan main di Pakansari lah, main di mana lagi tuh. Waktu itu sempat ke Sleman juga kan? Sleman, Bantul. Iya ke Bantul. Akhirnya kemarin terakhir di musim lalu kan di Sleman kan. Dipilihnya di Stadion Maguwo Harjo dan musim ini ataupun di Liga 2 musim depan mereka memastikan setelah banyak rumor mereka bakal bubar, kemudian bakal dibeli. Akhirnya tetap Raffi Ahmad mengumumkan ada di Pasuruan. Sebelum Pasuruan kan ke Denpasar dulu. Denpasar terus sempat Blitar. Ya, betul. Sekarang Pasuruan akhirnya. Tapi ini Pasuruan Kota loh ya? Iya Pasuruan Kota. Pasuruan Kota bukan Pasuruan Kabupaten. Jadi Pasuruan itu ada Kabupaten itu ada Persekapas ya. Persekapas, Asa Babangil, ada PSPK United. Iya, terus tapi ini berarti stadionnya Untung Surapati. Ya, ini markasnya Persekap Kabupaten Kota Pasuruan. Iya. Menariknya Persekap itu sempat dikelola Persekap itu sama ini pemiliknya Asalam Timor Leste. Timor Leste. 2 musim yang lalu di Liga 3. Tapi setelah itu kan ada something segala macam nggak ada lagi kan musim lalu katanya nggak ada lagi gitu terus sekarang tiba-tiba calon bupati yang sekarang wakil bupati. Calon wali kota. Calon wali kota sekarang yang sekarang wakil wali kota bertemu dengan ketua DPR mereka. Iya, DPRD mereka. Ketemu Rafathar. Iya, Rafathar. Ada Rafathar juga gitu dan memastikan bahwa Rans akan pindah ke Kota Pasuruan. Iya, manajer juga ganti, udah bukan Angka Hamzah lagi. Bukan Hamzah lagi. Langsung diumumin kemarin nama Raffi. Makanya ini nambah menarik karena kemarin saya sempat kepoin itu ya IG-nya Raffi gitu kan terus saya sebagai orang Kota Pasuruan siap mendukung Ran. Wah, itu salah satu. Benar nih, warga Pasuruan. Ya tapi mudah-mudahan bisa menambah daya tarik sepak bola di sana ya. Kehadiran Rans. Kita sih berharap itu ya. Walaupun banyak tim yang nomaden tapi berharap dengan adanya sepak bola makin menarik hasanah sepak bola kita. Apalagi juga mungkin Rans mikirnya juga mereka akan lebih banyak main di Jawa Timur karena di grup 3 kan. Lawan-lawannya memang klub-klub yang ada di Jatim plus yang di Timur. Betul dan kita tahu kalau kita ke sana kita bisa makan mangga. Oh, gitu. Kota Pasuruan itu penghasil mangga. Oh, gitu. Ini seru. Jadi ini yang menarik lah. Kenapa? Sebenarnya kalau ngomong Pasuruan yang sebenarnya yang levelnya nasional itu mungkin 20 tahun terakhir yang terkenal adalah Persekapas kabupatennya. Gitu. Tapi ketika Ran datang ke Kota Pasuruan ini juga akan menarik lagi. Karena kita tahu salah satu anggota DPR-nya mantan main timnas. Siapa Aris sih? Budi Sulistyo. Oh iya. Aris Budi Prasetyo. Aris Budi Prasetyo. Iya. Dia 3 periode loh. Iya. Jadi ini juga menarik nih. Ini akan menarik nih. Jadi Pasuruan kita tahu kan sebelumnya kan kalau Semeru itu sebelum pindah jadi WHW kan di Lumajang tuh. Iya. Terus sekarang Pasuruan hilang tuh. Sekarang ada Ran dan menariknya apakah ini tetap Ran itu dengan Raffi atau full mereka gitu loh. Nah, gue yakin tetap sama Raffi lah. Orang Raffi yang ngumumin juga itu pasti tetap. Jadi berarti, untuk pengelolaannya mungkin dibantu sama si wakil wali kota ini. Iya. Dibantulah izin apa sih ya Pak Mas Adimas itu dibantu. Terus ketua DPRD-nya juga turun langsung. Ini elektabilitas. Asik. Ya jelas lah, elektabilitas langsung bom. Tapi pilkada kan November habis itu kan. Ya nggak apa-apa kan harus dibuild dari sekarang. Iya, Liga mulai September katanya. Oktober ya bisa lah nge-build terus gitu loh. Iya. Mantap. Ya pokoknya kita tapi berpikir baik aja lah. Iya, tapi yang pasti ini ya akhirnya Rans terselamatkan. Iya. Jalan tanda kutip ya. Bukan terselamatkan sih. Ran ada kabar. Ada kabarnya. Ada kabarnya. Gitu. Terus apa namanya?
mereka juga saat ini belum tahu nih pemainnya akan seperti apa. Iya. Kan itu yang penting. Bagaimana konsistensi nanti di kompetisi ya. Yes. Nah ini yang kita lihat nih setelah mereka memutuskan ataupun mengumumkan susunan manajemennya, karena beda banget sama beberapa tim yang sudah persiapan ya. Yang 3 kutub itu yang kemarin dari Liga 3. Iya. Itu udah persiapan loh semuanya loh. Gila pemainnya juga, apalagi Persibo Bojonegoro, tetangganya, lawannya dia juga kan. Ya kan bener ya, lawannya dia kan di grup 3 kan. Itu juga persiapannya gak main-main, pemain yang didatengin juga gak main-main. Apalagi tetangga yang lain kayak Gresik, datang Silva, bener, Fadil Sausu, istimewa lah pokoknya. Istimewa, makanya nih grup 3 nih keras ini. Keras. Persaingannya gue juga belum bisa ada dua Papua cuy. Iya. Dua Papua Persewara sama Persipura. Persewara sama Persipura juga, walaupun sekarang belum kedengaran persiapannya ya, tapi biasanya tim Papua itu udah ada aja istilah. Ingat musim lalu Persipura itu persiapan seminggu, tapi pemainnya itu tiap hari latihan. Iya benar. Itu sih yang apa namanya? Menarik dari Liga 2. Bekasi City juga. Ini kan diam-diam. Katanya masih belum ke ini ya, kedengaran seperti Rans yang mengumumkan. Tapi katanya sih Putra Siregar tetap jalan. Betul. Dan tetap akan di Karawang. Yang gue dengar itu. Katanya sih justru sebenarnya saya yang dapat apa sesuatu yang datang dari langit gitu. Gue denger gitu. Ada satu pengusaha ada yang mau beli. Itu ditolak. Jadi harganya lumayan loh kalau gue pikir. Gue dengar harganya. Gue tahu harganya kemarin cerita dia. 25 kok. Berapa sih? 25M gitu katanya. Kayaknya lebih dari itu deh. Bukan awalnya segitu terus nego terus ternyata Papa Putra Siregar masih meneruskan. Berarti masih sanggup nih PS. PS Store soalnya masih buka store sih. Iya. Di Lenteng Agung ada tuh baru tuh. Iya, yang pasti kaget gua. Yang pasti kan apa namanya? Kita tunggu karena beberapa dari tim itu sudah pindah kemana-mana, kayak misalnya striker mereka Saldi sudah ke PSIM, betul. Ezekiel udah pindah ke Persela, gitu-gitu loh. Jadi ini dan musim lalu tim ini fenomenal sebenarnya. Iya benar. Fenomenal walaupun gagal ke semifinal, tapi mereka lolos fase grup. Iya, dan mereka juara grup ya. Iya pokoknya mereka tuh apeknya di 12 besar. Betul. Itu gue nggak tahu ya kenapa mereka akhirnya tiba-tiba langsung ngedrop di 12 besar itu. Padahal kalau secara materi pemain, secara permainan, yang gue lihat waktu kemarin tuh Bekasi City itu salah satu yang layak promosi loh. Yes. Harusnya ya, tapi akhirnya gue nggak tahu kenapa di 12 besar mereka malah drop dan akhirnya gagal untuk apa namanya ke Liga 1 musim depan gitu. Makanya gue menunggu banget bakal seperti apa gebrakannya Putra Siregar setelah musim lalu. Kalau gue bilang dia lumayan habis-habisan dengan materi pemain seperti itu ya, dan musim depan gue belum tahu materi pemainnya akan seperti apa, apakah tetap akan wah dan tetap akan bisa bersaing gitu. Tapi yang jelas mainnya akan di Karawang yang benar, pasti akan di Karawang. Jadi warga Karawang tunggu aja Bekasi City bakal kesana gitu. Nah ini yang menarik lagi juga mungkin sudah kita lepaskan dari Liga 2 karena sudah banyak banget Liga 2 tadi kita bahas, kita udah kasih kisi-kisi seperti apa persaingannya, para pemainnya juga lumayan banyak nih yang apa namanya direkrut dari Liga 1, pemain asingnya juga sudah pada mulai diumumkan nih, pemain-pemain asingnya gitu. Yang gue lihat juga ada yang gue ngelihat ya pemain asing ini lumayan oke. Tapi ada juga yang mungkin wah siapa nih pemain asing dari mana ini tuh ada gitu ya. Betul. Ya tapi mudah-mudahan memang pemain asing yang didatangkan bisa menambah kualitas dari Liga 2 itu sendiri. Ya yang pasti hari ini di tayangan ini kita bahas agak random, jadi kita lompat-lompat. Tapi khusus Liga 1, Liga 2 pasti akan ada bahasan khusus. Termasuk nanti kemarin yang minta Bang bahas Persikas Subang dong, kita akan bahas. Persikas Subang, benar. Tapi nanti tunggu dulu ya. Iya. Gitu. Nah sekarang kita beralih ke ngomong agak sedikit ke abroad-abroadan nih, ke pemain-pemain kita yang lagi berkiprah di luar negeri. Ini agak cukup mengejutkan juga. Si Roberto Kuate. Ronaldo Kuate anaknya Roberto Kuate. Ronaldo Kuate kemarin tuh di Turki ya. Turki tapi kan cedera tuh, terus sempat operasi segala macem, terus akhirnya dia dirilis kan, dikeluar, tapi tiba-tiba tanpa besar Thailand gue bingung juga, yang tiap tahun kalau juara jersey selalu sold out dan papan atas Bang. Salah satu tim papan atas juga walaupun beberapa musim terakhir agak-agak goyang lah, tapi ini masih papan atas loh ini tim ini. Ya tapi pertanyaannya apakah ini jadi gimmick? Karena gini, jadi sedikit info, ada persoalan di sepak bola Thailand sekarang soal kompetisi ketika mereka nilai tayang segala macam itu tidak ada peminatnya. Jadi kebanyakan orang tidak beli paketan. Itu ditulis salah satu diungkapkan salah satu podcaster mereka bahwa Liga Thailand harus berubah.
Penonton harus berubah karena sekarang penonton malas nonton, malas beli paketan. Kenapa? Dan ya penurunan fanatismenya minat, turun gitu. Jadi itu dikritik sama mereka dan mereka berharap ada campaign yang membuat orang beli ori segala macam dan bisa hidup lagi nih. Nah, atau banyak bajakannya yang nggak tahu apakah Ronaldo hanya sekedar gimmick? Tapi mau gimmick apa? Mau narik penonton Indonesia doang? Ya nggak tahu. Nggak juga. Toh kemarin waktu itu Liga Thailand tuh sempat di Facebook kan ya. Facebook. Terus bisa kita lihat di mana lagi tuh waktu itu tuh. Iya. Ya, jadi gue juga ngelihatnya Liga Thailand kok aneh gitu, nggak menarik buat mereka. Padahal ini salah satu kompetisi terbaik di Asia Tenggara. Terbaik di Asia Tenggara. Kompetisi terbaik di Asia Tenggara saat ini. Kata si podcaster itu dia mengatakan bahwa minat orang Thailand untuk mencintai sepak bola lokalnya menurun. Itu. Jadi ini soal keminatan itu tadi gitu. Bukan soal, jadi itu mempengaruhi nilai jual, hasil segala macam, dan ini harus ada, dia bikin semacam formulasi lah yang coba ditawarkan. Harus bikin gitu. keributan supporter, bikin fanatismenya tinggi-tinggiin lagi, rivalitasnya tinggi-tinggiin gitu. Lagi. Itu salah satu tips dari gua deh. Coba supporter di sana rivalitasnya tinggi-tinggiin lagi gitu loh. Tapi balik lagi ke Ronaldo, lu yakin dia bisa bersaing? Aduh, kalau ngelihat dari catatan ininya dia ya. Tapi sih gue berharap dia bisa. Gue berharap sebagai ini ya. Gue berharap pemain muda kita bisa bersaing. Tapi kalau ngeliat dari persaingannya Asnawi aja susah untuk dapat tempat. Tapi mudah-mudahan memang Ronaldo ini bukan sekedar titipan sponsor misalnya, ataupun cuma sekedar untuk mencari follower misalnya. Bukan seperti menjadi gimmick gitu menurut gue gitu. Tapi memang dia benar-benar karena kualitas yang memang dibutuhkan sama pelatih. Itu kan yang penting sebenarnya. Dan ini anak ini kan half ya. Jadi gabungan Indonesia dan bapaknya Afrika ya. Jadi dia punya DNA yang berbeda dan dia pernah di Turki. Artinya dia punya pengalaman yang tidak hanya pemain muda yang ujuk-ujuk ke luar negeri ya. Ini itu. Jadi dia bersama Marcelino sebenarnya tumbuhnya bareng-bareng ya. Cuma memang dia harus berjibaku dengan cedera musim lalu itu. Ya mudah-mudahan dia bisa bangkit dan bisa membuktikan bahwa dia bisa kembali lagi ke timnas. Itu sih. Karena ini anak masih 20 udah enggak ya? Udah enggak, dia 23. Oh ya, U23 masih lah ya. 23 masih, jadi mudah-mudahan si Ronaldo ini bisa kembali menunjukkan kualitasnya dia seperti saat dia membela timnas kelompok umur. Ya main di Asian Championship lah ya. Iya, seperti dia juga di Madura United kan sempat tuh. Performanya salah satu pemain muda yang jadi mudah-mudahan ya bersama Muang Thong dia bisa lebih terasa dan dapat tempat, nggak jadi camat. Itu sih yang penting. Nah, terus juga lagi rame juga nih ngomong-ngomong, kita berharap banyak pemain-pemain Indonesia ke luar negeri tapi pada ngelarang jangan ke Jepang karena tragedi ada ya, kita lumayan banyak sih pengalaman pemain Indonesia nggak dapat tempat utama gitu. Yang pasti kan yang agak tragis kan Justin Hubner ya. Bukan pemain Indonesia murni lah yang membina gitu dari Inggris atau dia dari Belanda gitu yang bagus ternyata nggak dipakai, dan ada banyak opini jangan pemain Indonesia jangan ke Jepang. Menurut saya kalau gue ya enggak sih. Silahkan ke Jepang tapi pemain ini harus bersiap dengan segala kemampuan dia gitu, dan tidak harus di tim elit ya. Di level J3 pun oke menurut gua gitu. Enggak lah, jangan J3 juga. Bukan anak pemain muda lah. Iya, kalau pemain muda ya. Tapi kalau gua ngelihat gini, kalau pemain-pemain kita tuh Jepang itu menjadi tujuan utama sebenarnya. Kalau menurut gua tuh kalau lu pengen ke Eropa lu mesti taklukin Jepang dulu. Harus taklukin Jepang dulu. Kalau lu bisa taklukin Jepang, maka lu sudah siap untuk ke Eropa. Minimal lu Jerman, Belgia tuh udah bisa jadi pilihan lah. Bisa jadi pilihan gitu. Jadi menurut gua tinggal balik lagi ke pemainnya. Ketika dia dapat kesempatan itu, walaupun awalnya memang mungkin ada niat dari klubnya, ya ini gua buat naikin pamor apa segala macam lah, tapi lu harus bisa buktiin gitu, memanfaatkan sistem yang bagus lah gitu lah ya. Iya. Makanya jadi kalau di situ kan ya kayak Arhan juga banyak belajar walaupun jadi camat di Tokyo Verdy, tapi di timnas juga masih oke mainnya. Secara fisik juga wah gila mainnya tuh determinasinya tinggi gitu loh. Ya apalagi sekarang di Korea juga dia juga cadangan mati juga bisa dibilang. Jadi mudah-mudahan para pemain kita yang kesana tidak hanya sekedar jadi camat, tapi memang bisa membuktikan seperti para pemain Thailand. Jujur gue ngiri gue. Ya tapi makanya Thailand datang dengan kemampuan yang Kanit Panya memang bukan pilihan utama, tapi masih sering dimainkan. Gitu. Nah ini menurut saya ini juga pelajaran. Dulu ada titipan Puang Chan, itu juga agak-agak camat juga, tapi dia berkembang gitu loh. Nah maksud saya
di environment yang bagus, lingkungan yang bagus, sistem yang bagus, semoga ini meningkatkan kualitas pemain itu sendiri secara individu. Iya gitu benar. sih. Tapi memang kayaknya mungkin perbedaan antara dari pemain Thailand dengan pemain kita adalah pemain Thailand lebih memahami cara bermain sebagai tim. Bisa jadi. Oke, iya betul. Iya. Kalau gue ngelihatnya itu ya. Iya, mereka jadi makanya cepat beradaptasi dengan kompetisi di Jepang. Karena Jepang tuh teamwork banget. Ngandalinnya organisasi permainan tim, enggak individualistis ya. Yes. Berarti ini Itu PR sih. buat pelatih kita dong. Iya, benar. Pelatih kita baik dari usia muda ya. Iya. Secara untuk bisa menanamkan mindset permainan secara timnya gitu. Ya, individu oke lah ada berkembang dikit, tapi kayaknya kalau di Jepang tuh nggak terlalu dominan deh. Iya. Skill-skill individu yang benar-benar menonjol ya. Gitu. Jadi memang organisasi tim yang memang sangat kuat banget di situ. Makanya pemain Thailand tuh ya cukup cepat beradaptasinya di situ. Itu kayak Vietnam kan nggak berkembang juga. Gak berkembang. Individunya mah oke gitu. Vietnam dibandingkan Indonesia main lebih baik Indonesia. Iya, bahkan secara ininya ya. Di Malaysia pun itu di Malaysia mereka juga nggak berkembang. Iya benar. Ya itu tadi soal pemain kita yang di luar negeri. Kita akan bahas lagi soal timnas juga nih. Jadi Kita singgung random nih. Kita sekarang bahas timnas. Kenapa timnas kita bahas? Kabar-kabarnya kan yang ngomongnya dikerjain lah, kita bakal main di Cina nih. Di Qingdao. Ya 695 kilo ya dari Beijing atau apalah. Sebenarnya ya akhirnya charter pesawat kan. Sudah pastiin tuh charter pesawat. Tapi kayaknya ya kalau kita bersiap lebih oke sih harusnya nggak jadi masalah. Tapi menurut gue sih Thailand sih kemarin sih emang ngerasa dikerjain. Oh gitu ya. Kan segrup sama Thailand nih. Iya. Waktu kesana tuh ngerasa dikerjain. Tapi ya itu tergantung dari kitanya lagi sih. Betul. Dan balik lagi itu masih bulan Oktober ya. Iya. Ini September kan kita ke Arab dulu. Iya. Terus kita balik lagi ke GBK main lawan Australia. Menurut saya yang ada di depan mata kita bahas dulu. Itu tidak usah dijadikan isu besar yang itu tadi Cina itu tadi. Tapi kita punya antisipasi aja. Menurut saya sih itu aja sih. Iya benar. Apalagi ya ini yang juga agak menarik nih. Kapan nih pemain baru naturalisasi nih yang bakal datang nih? Udah banyak banget. Kalau Pak Erik bilangnya kan suruh nanya Yunus yang lebih tahu. Itu yang Martin Paes. Itu yang Martin Paes. Ya kita berharap sih selesai ya masalah secepatnya gitu. Karena kita butuh juga tambahan Martin Paes gitu. Dan tinggal Kevin Dix. Terus Ole Romani. Kalau memang jadi gitu ya. Kita tunggu aja nih prosesnya seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan sih bisa tambah kekuatan kita di putaran ketiga nanti. Plus muncul nama-nama baru dari Liga 1. Ya. Itu berharapnya Malik Rizaldi tidak hanya sekedar kayak kemarin tapi lebih lagi ada harapan Ramadan Sananta hidup lagi dalam tanda kutip. Kemarin Piala Presiden kan dia juga oke tuh. Arema walaupun Dedi itu cuma pemain-pemain jadi pemain pengganti tapi kemarin cukup lumayan gitu. Jadi terutama pemain muda-muda yang Arkan harus muncul. Fikri tuh. Arkan Fikri ya bisa dicoba lagi lah. Kayaknya bisa jadi salah satu slot si Arkan Fikri memang sudah masuk radar Sinteyong kan udah beberapa kali dipanggil juga. Ya kita lihat aja nanti Arkan Fikri apakah semakin matang permainannya tentu akan dapat kesempatan juga untuk masuk ke timnas. Iya terus sama tim-tim ya pemain-pemain lokal ini bukan ngomong mengkotak-kotakan ya, tapi artinya mereka juga bisa berkembang lebih baik lagi. Betul. Siapa tahu di Asian Championship nanti mereka bisa bermain dan itu jadi etalase mereka. Gitu. Iya benar sih. Ya ini kita berharap sih timnas kita bisa. Katanya kalau nggak salah bakal mulai TC-nya tuh tanggal 29 apa main tuh tanggal 5 kan? Tanggal 5. Tanggal 5 September kan? Ya berarti tanggal 29 kalau nggak salah tuh mulai TC. Tadi gua ini omongannya Coach Nova ya. Coach Nova jadi bilang tanggal 29 itu bakal ada TC. Ya ada pelatih striker. Striker. Pelatih baru striker. Ini khusus nih, striker. Khusus striker loh. Iya. Didatengin dari Korea Selatan. Yes. Kenapa ya? Ya mungkin persoalan itu gitu. Kita masih walaupun kita punya Rafael Struijk segala macam ya sebenarnya. Tapi memang persoalan di situ. Dan kita punya sejarah bagus. Kita punya Kurniawan, punya Rocky, punya Widodo, punya Bambang Pamungkas, bahkan naturalisasi yang terbaik mungkin Christian Gonzalez gitu. Itu pemain nomor 9 yang keren. Nah, ini mungkin Sintayong melihat itu mungkin lah ya gitu. Jadi siapa tahu muncul BP baru, Kurniawan baru, bukan orangnya, bukan kemampuannya tapi spiritnya gitu. Iya sih, tapi kita berharap memang lebih terasa ketajaman dari lini depan karena itu memang masih menjadi masalah. Kita nguasain bola tapi banyak peluang yang selalu mentah. Itu sih memang menjadi satu evaluasi dan ini langkah positif juga akhirnya didatengin, diturutin maunya Sintayong nih. Udah diturutin nih. Kita tunggu nih ntar mainnya nih lawan Arab. Bakal kayak gimana? Walaupun memang butuh proses ya mudah-mudahan kehadiran si namanya Kim Yo Hun.
siapa namanya? Namanya pokoknya nama Korea lah. Iya, pokoknya itulah ya, apa namanya, berharap bisa menambah tajam lini serang kita. Walaupun tidak ada pemain baru nanti misalnya yang datang striker baru, tapi bisa meningkatkan ketajaman para pemain timnas kita. Itu tadi kita bahas apa lagi ya? Oh ini nih yang menarik nih soal jersey nih. Lo kan spesialis jersey juga. DRX ini siapa sih? Gak tahu is. Yang pasti DRX ini ya Dewa United ya? Awalnya di musim lalu di Dewa United aja. Bukan gitu. punya Dewa United. Mungkin ada rekanan di sana sih, katanya sih gitu. Kata rekanan di sana. Banyak ini jadi, klub yang pakai DRX. Ini jadi dinasti nih, dinasti aparel. Dinasti apa tuh? Oh, oke. Karena banyak banget nih akhirnya dengan malu-malu Sleman ngumumin. Ya. Nah, kan sebelumnya kan enggak sembada lagi. Jadi gini, mereka bikin kayak bidding gitu, tidak ada nama DRX, ada beberapa mil segala macam gitu-gitu kan ada sembada. Tapi yang menang DRX sempat ramai, tapi akhirnya sekarang udah diumumkan segala macam. Tapi yang pasti adalah fenomena DRX ini menarik sekali karena hampir 40% kali ya. Iya. Mulai dari bahkan sekelas Madura yang sebenarnya punya extend iya, MBB extend namanya. Oh ya extend sekarang. Oh iya benar extend. Kan mereka pakai DRX. Iya. Makassar juga pakai. Terus Dewa, PSIS Sleman, satu lagi Persik Kediri sebelumnya pakai Joma ya, gitu. Pindah 6 tim ini pakai. Jadi menarik sekali dan kabarnya itu mereka punya second brand yang untuk tim Liga 2. Tapi saya nggak tahu. Mungkin kalau nggak salah PSIM ya. Itu mereknya APEC gitu. Mungkin second brandnya nih. Tapi saya belum konfirmasi ya gitu. Gosip-gosip underground aja. Tapi ini DRX nih lokal kan? Lokal. Oke. Jadi belum tahu nih ininya siapa nih. Yang gue dengar sih Dewa. Kayaknya sih ada irisan sama Dewa gitu. Yang gue dengar ya. Ya semoga. DRX itu apa sih katanya? Nggak tahu. Lupa gue. Iya ya DRX lah. Ini lumayan fenomenal juga loh. Kemarin kampanyenya lumayan oke lah. Iya. Secara gimmick kampanyenya ya. Itu DRX Apparel. Kita tunggulah dinasti DRX di Liga 1. Iya, sekarang kita singgung dikit deh. Tadi udah perjersian Piala Presiden kemarin baru selesai. Gue datang pembukaan, dia datang penutupan. Tapi emang ya Arema layak juara lah, harus gue akuin. Gitu? Layak juara lah Arema. Secara permainan. Waktu gue prediksi, gue kan ngomong sama anak-anak ya, teman-teman wartawan gitu. Bang, siapa juaranya? Arema, gue bilang gitu. Loh, kenapa bang? Spesialis ini udah presiden gue bilang. Arema ini, lihat aja mainnya di grup juga oke gitu kan. Pada bilang, wah ini Persis ini bang, kan mainnya di Solo katanya. Banyak tuh Persis. Arema ini gue bilang, bener. Anak-anak gak percaya. Oh lihat aja bang gitu kan. Ya udah akhirnya. Bener, menang 2-0 sama Persis. Tapi mainnya emang bagus Arema. Harus diakuin, mainnya bagus. Yang lawan Persis gue nonton. Dan memang berbeda. Cerdik. Cerdik benar gitu. Makanya gue bilang bahwa ini pemilihan John Cornell ini kayak bener dari awal gitu. Karena musim lalu mereka kan terpuruk gitu kan. Iya. Pun lawan Borneo FC kemarin mereka cerdik banget mainnya. Dan benar-benar rapi lah. Dan mereka udah benar-benar siap. Apalagi punya kiper Lucas Fergieri yang memang udah teruji dalam soal tendang penalti. Plus juga Nadeo sebenarnya juga kayak gitu. Tapi memang yang kemarin berhasil adalah Lucas Fergieri ya. Dia nambil lagi tendangan terakhir. Penentu kan. Dia yang akhirnya menjadi juara. Tapi memang yang gue lihat Arema musim ini berbeda. Yang tengah itu yang paling bagus. William Marsilio. Iya, Marsilio. William Marsilio ini memang kemarin gue lihat, wah gila bagus nih pemain. Sayangnya kenapa? Gue tuh kemarin pemain terbaik ya. Gue tanpa menafikan siapa Charles Lokolingo ya. Iya. Gue tuh ngeliatnya tuh harusnya pemain terbaik tuh kalau nggak Lucas Fergieri, si Marsilio itu. Iya, sayangnya memang si Charles Lokolingo ini nggak jadi top scorer kan sebenarnya 3 nih. Menarik juga nih kenapa jadi Ramadan Sananta yang jadi top scorer akhirnya. Kan sebenarnya sama-sama 3 tuh, Charles Lokolingoy, terus si Ramadan Sananta, satu lagi si Leo Gaucho. Borneo FC. Leo Gaucho sempat agak-agak, kenapa bukan gua? Gitu. Tapi memang akhirnya keputusannya adalah karena kenapa Ramadan Sananta, dia adalah pencetak gol tercepat. Menitnya tercepat untuk mencetak 3 gol itu. Jadi kalau dihitung sama yang lain ya tercepat, ya udah akhirnya diberikan ke Ramadan Sananta. Gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, kalau mungkin yang belum pada tahu banget gitu kenapa alasannya ya itu yang kemarin gua dengar diumumin sama si Edwin, ya kan di pengumuman itu penjelasannya kenapa si Ramadan Sananta gitu jadi top skor. Tapi yang pemain terbaik ini sih kalau gua ngeliatnya harusnya kalau enggak Lucas Fergieri ya si Marsilio ini. Walaupun Charles Lokolingo juga punya peran penting ya secara dengan gol-golnya, tapi kalau gua ngeliat yang punya kunci banget bisa bawa Arema secara pertahanan kuat, Lucas Fergieri berapa kali memang di pertandingan dia luar biasa banget. Plus di final itu luar biasa gitu. Gua juga kaget
kok jadi Charles Lokolinggoy? Apakah sebagai obat ini juga libur lara? Tapi kan itu balik lagi ke TSG-nya kan punya penilaian tersendiri. Tapi kalau nggak William Marsilio itu ya si Lucas Frigerie gitu di Piala Presiden. Tapi lo ngeliat Piala Presiden kemarin gimana? Meriah atau gimana? Kayak so-so aja ya? Ya agak tidak seperti sebelum-sebelumnya ya. Persiapannya nggak terlalu panjang gitu-gitu. Pesertanya juga nggak terlalu banyak. Tapi yang pasti semoga ini jadi tradisi lah yang baik gitu di depan ke depan nanti. Benar ya, karena musim seperti ini mungkin ya sebenarnya ada yang bilang sebenarnya harusnya klub sendiri-sendiri aja lah bikin pramusim gitu. Tapi ini memang ya salah satu pramusim yang bergengsi. Kita tunggu nih presidennya berganti yang katanya gila bola juga bagi presidennya gitu. Ya mudah-mudahan bisa terus rutin. Tapi gue pengennya sih tetap Piala Indonesia. Ya. Semoga kedepannya ini jadi tradisi yang baik aja lah kalau harapan gue itu doang. Ya, jadi tradisi yang baik yang mudah-mudahan bisa menjadi standar yang tinggi sih udah pasang standar tinggi nih. Piala Presiden ini udah pasang standar tinggi untuk pengelolaan kompetisi. Ya, pengelolaan sepak bola lah ya. Ya, gitu. Pengelolaan sepak bola. Jadi mudah-mudahan banyak yang bisa dipelajari di Piala Presiden ini dari pengelolaan pertandingannya, kemudian bagaimana cara menghargai klubnya dan juga pemainnya yang memang dilakukan sama si organizing komite dari Piala Presiden karena kan match fee-nya luar biasa gede ya kan, klub juga happy gitu, everybody happy lah bisa dibilang gitu dengan penyelenggaraan Piala Presiden ini. Ya mudah-mudahan bisa terus berlanjut dan lebih lebih bagus lagi pengelolaannya ke depannya. Oke, udah cukup nih kita bahas randomnya nih. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya ide juga untuk bahas apa aja ya silakan disampaikan di kolom komentar ya. Yang itu kata lo mau datang jadi gak sih? Ada nanti bulan September kemungkinan. Ada salah satu orang yang siap udah gue wawancara dan penonton dari YouTube yang Discord yang akan jadi bagian dari kita. Oke, gitu. Menarik nih. Gue juga menantikan juga nih teman-teman. Dengan demikian dulu ataupun berakhir juga untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Skor Indonesia baik itu di X, Instagram, TikTok, Facebook dan juga jangan lupa di subscribe nih YouTube kita nih. Dikit lagi 200.000 berapa lagi sih? 7.000 lagi. Oh 7.000 lagi, 7.000 lagi. Nggak tahu bakal ada giveaway atau enggak. Harusnya sih ada ya. Kebangetan kalau nggak ada nih emang produsernya. Kita kasih lagi Satnam. Lucu. Yang pasti kita juga jadi noise. Dan jangan lupa Skor ID selalu lengkap untuk apapun sepak bola dan olahraga yang lain. Oke, dengan demikian gue Satnan. Resto. Sampai jumpa lagi.